Saya harap semua dalam keadaan sehat selalu ya, dan kita mengikuti anjuran pemerintah untuk stay at home, di rumah aja ya. Tapi kita berusaha untuk produktif juga. Jadi ini adalah webinar kami yang kami adakan untuk kedua kalinya. Setelah webinar yang sesi pertama minggu lalu dengan topik What's New SAP Business One 10, sukses dihadiri secara online oleh 114 peserta. Ini melebihi dari peserta yang mendaftar. Jadi ada yang last minute mau ikut join, tapi belum daftar gitu ya. Dan kebetulan kita menerima mereka untuk ikut dalam seminar. Dan kali ini kami mengadakan lagi untuk topik yang berbeda, dan semoga juga topik ini menjadi informasi yang menarik untuk Bapak Ibu yang hadir. Topik hari ini mengenai stok opnam, stock tick atau istilah dalam bahasa bisnisnya tuh physical inventory. Nanti akan dipresentasikan oleh Pak Riki dari Sterling, menjelaskan apa itu stock tick, mengapa perlu stock tick atau stok opnam, kemudian bagaimana sih stok opnam yang baik dan challenge-nya apa waktu melakukan proses stok opnam itu. Juga akan didemokan suatu aplikasi yang bisa membantu stok opnam di perusahaannya Bapak Ibu. Aplikasi ini kami namakan Stock Count, dan ini bisa di-download gratis di Google Play Store. Nggak ada embel-embelnya, benar-benar free gitu ya. Dan sebagai informasi, bahwa aplikasi ini tiap hari itu di-download kurang lebih 500 sampai 600 device per hari. Dan kalau dilihat ratingnya bagus, 4,4 ya. Dan posisi sekarang sejak kami launch di Play Store gitu ya, di Google Play Store, itu sudah 65.000 lebih yang download di seluruh dunia ya. Dan aktif user per bulannya itu sekitar 8.000 device per bulan ya. Indonesia sekitar 30% yang menggunakan, sisanya dari luar Indonesia ya. Oke. Nah, aplikasi ini sebenarnya kami buat berdasarkan pengalaman kami juga selama menghandle customer kami dalam melakukan proses stok opnam atau stock tick tadi. Jadi terutama perusahaan retail dan distribusi ya, yang biasa jumlah stoknya atau pergerakan barangnya itu dalam jumlah yang sangat besar gitu. Nah, nanti juga akan dijelaskan juga kenapa perlu dan apa kelebihan dari aplikasi ini ya. Nah, mungkin baiknya sebelum kita mendengarkan penjelasan dari Pak Riki mengenai aplikasi Stock Count, sedikit informasi juga mengenai PT Sterling, dan kami bekerja sama dengan partner kami PT Sistem Anugrah Prima namanya, PT Sistem Anugrah Prima. Sejarahnya Sterling itu berdiri secara akte sebenarnya 2005, dan 2006 kami mendapat kepercayaan menjadi implementator SAP, menjadi konsultan SAP di PT Felis Jewelry. Nah, kalau yang masih ingat ya tentang Felis gitu, ini suatu brand yang fenomenal waktu itu. Bagaimana Felis mengubah image suatu berlian, barang mahal, menjadi suatu image yang berlian yang bisa gampang dibeli semua orang. Nah, waktu itu kami menjadi implementator atau konsultan SAP-nya di Felis. Dan tahun 2007, kami mendaftar menjadi SAP partner di Indonesia. Dan sejak 2007 kami menjadi partner SAP sampai sekarang. Dan tahun 2011, kami menjadi gold partner di SAP Indonesia, menjadi partnernya, gold partnernya SAP. Dan sampai saat ini, kami masih mempertahankan level kami menjadi SAP Gold Partner. Nah, setelah sekian lama, sekian belas tahun ya, kira-kira kami mendapat kepercayaan dari klien-klien untuk menjadi partner implementasi SAP B1 mereka, dan beberapa brand internasional juga menggunakan jasa kami untuk menerapkan implementasi SAP B1 di
perusahaannya mereka. Jadi Sterling komit sebagai konsultan SAP gitu ya, mengimplementasikan di klien-klien, di customer-customer yang memerlukan jasa mereka untuk mengimplementasikan sistem SAP. Nah, sebagai wujud kepedulian kami untuk dunia UMKM, kami juga membuat suatu aplikasi POS, mobile POS gitu ya. Nah, kami kasih nama iRipos. Itu untuk membantu UMKM mengolah bisnis mereka. Jadi UMKM ini seringkali menggunakan mengolah bisnisnya tuh pakai feeling, bukan pakai data. Nah, kami mencoba, oke, ini kita ada satu aplikasi, coba memasukkan penjualannya, misalnya stoknya gitu kan. Jadi mengolah bisnisnya harus pakai data, mulai pakai data, jangan pakai feeling gitu. Nah, aplikasi iRipos ini juga bisa di-download di Google Play Store. Dan untuk detailnya nanti ditunggu aja. Nanti kami akan mengadakan webinar yang terpisah untuk yang topik ini. Karena sangat banyak yang bisa digali nanti untuk yang topik ini. Ini bukan cuma untuk UMKM aja, jadi nanti ada yang bisa dipakai untuk canvasser dan sebagainya yang mereka di perusahaan distribusi. Nah, mengenai informasi iRip ini, kalau ingin mengetahui detailnya, itu bisa dilihat di website kami irippost.com ya. Mungkin ada tertera ya di situ, di layarnya Bapak Ibu, ada irippost.com. Nah, itu nanti detailnya bisa dibaca ya. Nanti session untuk webinarnya silakan ikut. Kemudian 2016 kami membuat suatu website yang kami namakan sap-business-one-tips.com. Nah, ini apa sih gitu kan? Nah, ini tuh sebenarnya kami bikin untuk membantu klien-klien kami dan membantu mereka yang ingin mengetahui atau mempelajari tentang SAP Business One. Ya, ada tips-tips di sana yang kadang-kadang hal yang simple gitu, tapi susah mau bertanya, kadang-kadang mereka waktunya tidak tepat dengan tim support. Nah, akhirnya oke, masuk aja ke website ini, coba lihat dulu di sana, kalau ada mungkin bisa dipakai tipsnya gitu ya. Dan kami juga memiliki channel YouTube ya, stem.indonesia untuk berbagi informasi mengenai iRip dan SAP B1. Jangan lupa masuk, coba lihat. Kalau mau tertarik untuk subscribe juga untuk mendapatkan informasi terbaru dari iRip dan SAP Business One Tip ini. Nah, dan selama sekian belas tahun ya, kami berkiprah sebagai partnernya SAP. Kami mengimplementasikan beberapa solusi. Ya, ini kadang-kadang nggak standar solusinya juga, karena di Indonesia perusahaan distribusi dengan perusahaan-perusahaan manufacturer pasti bisnis prosesnya ada yang sedikit berubah atau berbeda, ada yang sedikit Indonesia banget gitu kan. Nah, jadi yang menjadi klien-klien kami biasanya perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang distribusi, bergerak di bidang manufacture, bahkan kami sampai ke manufacture-nya bikin mobil pemadam kebakaran. Nah, ada tuh satu klien kami yang mungkin seumur hidupnya Sterling ya, satu klien itu yang bikin mobil pemadam kebakaran ya. Kalau bikin mungkin makanan atau minuman akan banyak perusahaan gitu. Oke, kemudian ada juga perusahaan-perusahaan retail, sudah pasti karena kami memiliki solusi-solusi retail ya. Beberapa brand internasional juga menggunakan solusi dari kami. Kemudian ada juga perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang feed mill, pakan, ya, bikin pakan, kemudian breeding, hatchery, bibit-bibit ayam, bibit-bibit bebek, ya, kemudian ada sampai ke livestock-nya dan farm-nya gitu. Nah, ini ada solusi yang kami mungkin di Indonesia kami yang punya satu-satunya punya pengalaman di B1 yang untuk komoditi dan feed mill industry ini. Nah, detail mengenai Sterling-nya, kalau tertarik lebih jauh, Bapak Ibu bisa lihat di website kami, sterling-team, timnya team.com, ya. Dan kalau ada pertanyaan atau apa, silakan juga bisa menghubungi kami. Nah,
secara perjalanan kami 2016 kami melakukan kerjasama dengan partner kami dari Bandung, PT Sistem Anugrah Prima. Saat ini menjadi partner kami untuk melakukan implementasi atau menggarap market yang pasarnya wilayah Bandung, gitu ya. Karena Sterling di Jakarta, walaupun nggak jauh dari Bandung, tapi kadang-kadang butuh waktu ke Bandung, dan kita juga butuh kerjasama banyak, bukan cuma di Bandung, di Semarang, di Surabaya, ya. Nah, kita juga membuka kesempatan untuk bekerja sama. Dan sistem Anugrah Prima ini memiliki aplikasi, kebetulan punya lagi aplikasi yang kami bisa gunakan untuk klien-klien kami, namanya aplikasi People Shape dan GPS tracking yang nanti bisa digunakan untuk men-tracking angkutan-angkutan yang digunakan untuk distribusi atau delivery, ya. Nah, minggu depan, bukan minggu depan ya, 14 Mei, tanggal 14 Mei nanti kita akan mengadakan webinar khusus untuk membahas aplikasi PeopleSafe dan GPS tracking ini. Nah, ini mungkin Bapak Ibu tertarik ya untuk mendaftar, atau bisa juga disebarkan ke teman-teman atau partner-partnernya yang mungkin tertarik untuk mengetahui lebih jauh untuk aplikasi ini. Ini biasanya dipakai untuk mereka yang punya problem setelah keluar dari gudang gitu ya. Nah, tracking untuk ini udah sampai di customernya, kapan bisa sampai di customernya ya. Kemudian di PeopleSafe itu juga ada yang untuk absensi salesman, banyak hal yang bisa dilakukan di PeopleSafe, dan nanti ada GPS tracking. Ya. Oke, jangan lupa kalau Bapak Ibu nanti selama acara ini berlangsung gitu memiliki pertanyaan mengenai aplikasi-aplikasi yang kita bahas tadi, Stockcon ini, bisa juga tentang SCP Business One-nya, silakan Bapak Ibu menyampaikan melalui link yang ada tertera di layarnya Bapak Ibu bagian atas, ya, di slide.app.go-nya double o.gl/d, D-nya huruf besar, WGGO, ya, itu bisa tertera di layarnya Bapak Ibu, silakan. Nah, nanti tulis pertanyaannya di situ, kita akan coba jawab akan kita coba bahas di sesinya tanya jawab, ya. Oke, sebelum semuanya ngantuk dan bosen dengerin saya kayak ini ya, penyiar radio gitu ya. Biasa implementasi presentasi di depan orang, ini pakai Zoom seperti penyiar radio gitu, ya. Oke, tanpa berlama-lama ya, kita berikan waktu kepada Pak Riki untuk mempresentasikan mengenai topik kita hari ini, stock count. Oke, Pak Riki, silakan Pak. Oke, thank you Pak Petrus. Ya, selamat siang teman-teman. Ya, sebelum kita mulai, saya mau setel video dulu sedikit buat hiburan lah ya, biar kagak ngantuk. Seperti ya kita tahulah jam 2 ini jamnya masa-masanya ngantuk itu banget. Ya, kita lihat videonya sebentar tentang stock count application. You have problem with an accuracy stock report and long time spent on stock count.
Oke, kita masuk ke sesi acara kita, main session-nya, yaitu tentang stock count proses. Ya. Kenapa sih kita pilih topik hari ini tentang stock count? Ya kan? Saya rasa semua pada tahu ya bahwa Bapak Ibu yang ada di perusahaan-perusahaan pasti melakukan stock count. Ya. Entah itu yang perusahaan manufacturing, entah itu yang perusahaan distribusi, entah itu yang perusahaan retail, ya. Apalagi yang retailnya itu punya toko dalam toko, ya. Seperti contohnya toko punya counter di department store, ya kayak di Matahari, di Hypermart, kayak gitu kan. Nah, sebenarnya apa sih stock count proses itu? Ya, kita tahu dari namanya juga itu berarti proses perhitungan fisik barang yang ada di gudang, fisik barang yang ada di toko, gitu. Penting nggak sih stock opnam itu? Beberapa orang di banyak perusahaan pasti bilang stock count itu penting banget. Tapi ada juga yang bilang, ah udahlah nanti aja lah, lagi pusing nih, masih harus ngurusin stok lagi, ngitung lagi, udah berapa waktu yang kebuang cuma buat ngurusin stok doang, buat ngitung-ngitung stok doang. Saya yakin stok saya pasti oke lah, pasti akur gitu loh. Ya. Tapi sebenarnya stock count itu sangat-sangat penting. Ya. Stock count itu bukan cuma sekedar ngitung posisi barang, bukan cuma sekedar nyamain fisik sama dengan sistem. Enggak sesimpel itu stock count. Ya. Stock count itu ada efeknya. Ada efeknya ke bagian penjualan, ada efeknya ke bagian pembelian, ada efeknya ke bagian produksi, gitu ya. Kenapa bisa efek ke sana? Pasti kalau ke bagian penjualan, pasti dong, nggak mungkin kita buka SO, kita buka sales order, kita terima PO dari customer, tapi ternyata barangnya nggak ada, ya kan? Pas di sistem ada, tapi pas kita mau keluarin barang, kok nggak ada? Kemana nih barangnya? Ya kan? Pasti jadi problem dengan customer. Terus kenapa dengan pembelian? Gitu kan? Supaya kita tahu, ini barangnya memang kosong, secara fisik memang kosong, atau memang selisih nih dengan yang di sistem. Gitu kan? Jangan sampai nanti di sistem kelihatannya, kurang nih, barang saya mencapai minimum level. Gitu kan? Kita langsung beli gitu. Tapi pas kenyataannya pas barangnya datang, lah itu barang saya masih ada tuh di gudang segitu banyak. Gitu kan? Jadi itu fungsinya nanti untuk perencanaan, ya kan? Demikian juga untuk produksi, ya kan? Jangan sampai kita bikin produksi barang banyak-banyak, ternyata nggak cukup, gitu kan? Atau ternyata kelebihan, gitu kan? Makanya kita memerlukan stok opnam. Ya, nggak cuma untuk departemen-departemen itu sendiri. Stok opnam itu juga sebenarnya berfungsi nantinya untuk membantu kita mengatur space yang ada di gudang, penempatan barang yang ada di gudang. Gimana nih caranya supaya rapih, gitu kan? Mungkin pada saat kita pakai untuk operation sehari-hari, untuk produksi atau untuk jualan, gitu kan? Kan kadang kayak kita kalau ke hypermart atau ke modern market gitu, ada aja tuh customer yang datang ngambil jebret barang, tapi nggak jadi belilah, dia taruhnya di bagian lain, kayak gitu kan. Nah, fungsinya stok opnam itu adalah merapikan juga stoknya sekalian. Merapikan posisinya. Supaya apa? Supaya pada saat dibutuhkan, kita tahu, kita ngambilnya ke sini. Langsung, cepat. Daripada kita nyari-nyari, muter-muter gitu kan, setengah mati. Ya, itu makanya kenapa kita memilih topik hari ini. Gimana sih caranya stok opnam yang baik? Challenges-nya itu apa aja sih gitu kan? Ada tools apa sih yang bisa membantu kita supaya kita bisa melakukan proses stok opnamnya? Ya. Oke. Nah, kita bahas pertama kali itu tentang challenges-nya dulu. Ya. Challenges-nya apa sih? Physical stock count frequency. Seberapa sering kita melakukan stok opnam? Ya. Terkadang kita mikirnya, aduh,
udahlah nggak usah sering-sering, setahun sekali aja cukup kok, gitu kan. Tapi kita lupa bahwa barang-barangnya ini nih muternya cepet, gitu kan. Barang-barangnya ini keluar masuknya cepet, gitu kan. Nah, kalau misalkan barang keluar masuknya cepet, gitu kan, berarti kita harus stok opnamnya pun mungkin lebih sering, ya. Nah, tapi balik lagi, kalau kita mau sering-sering, gitu kan, preparation-nya cukup nggak? Waktunya cukup apa enggak? Gitu kan. Itu yang jadi sering challenges-nya. Ya. Kita pengen stok opnam, tapi preparation-nya nggak ada. Ya. Contohnya kayak gimana? Orang-orangnya ready apa enggak? Gitu kan. Biasanya kan kalau stok opnam, perusahaan-perusahaan itu pasti bukan cuma orang gudang. Dari HO pun pasti akan datang, orang accounting-nya. Ya, jadi kayak semacam auditornya lah gitu kan. Tapi pengennya kan dadakan nih, istilahnya buat sidak-sidak gitu kan. Tapi kadang lupa gitu kan. Ayo besok kita stok opnam. Padahal besoknya accounting-nya ada audit. Gitu kan. Nah, yang kayak gitu-gitu. Makanya bisa membuat proses stok opnam itu jadinya asal aja istilahnya. Ya udahlah nggak apa-apa lah. Orang inventory aja deh yang jalan sendiri gitu kan. Tapi nanti begitu balikan ke sini, orang accounting-nya yang protes istilahnya. Biasanya kan suka gitu kan, karena kan accounting untuk audit fungsinya, untuk kontrol, ya kan? Nah, yang ketiga adalah lack of control and procedure, ya kan? Nah, ini maksudnya gimana? Pada saat kita stok opnam, kita harus tentuin juga prosedurnya ini gimana, ya kan? Kalau ketemu barang, misalnya barang, ternyata nggak ada di sistem, ini apa yang harus saya lakukan, gitu kan? Saya harus laporkannya gimana? Nah, itu yang terkadang nggak dipikirkan, gitu kan. Bisa jadi pada saat dia barangnya ketemu, memang sebenarnya ada di item master data, tapi ternyata udah diinaktif. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh suka membuat proses stock opnamnya jadi terhambat. Karena bingung, saya mau ngapain ya? Jadi kan agak stuck lah istilahnya untuk bergerak lebih jauh. Ya. Nah, yang keempat itu no automation. Ya. No automation itu gimana sih? Ini lebih ke arah kayak penggunaan teknologinya lah. Ya, kita sama-sama tahu bahwa sekarang rata-rata orang udah pakai PDT untuk stock opnam. Dia tinggal tembak, kecatet gitu kan. Tapi ini karena PDT-nya mahal, udahlah saya pakai kertas aja. Nah, begitu dia pakai kertas, mulailah problemnya muncul. Kenapa? Karena begitu pakai kertas kan dicatat tuh manual, ya kan? Entah nyatetnya kelebihan 0, entah tulisannya cakar ayam gitu kan. Nah, itu kan jadinya yang di kantor begitu mau masukin datanya, mabok juga nih angkanya angka berapa ya? Angka 6 atau angka 5 gitu kan. Nah, yang seperti itu. Selanjutnya adalah no resolution. Ya, sukanya begitu selisih, ya udah, memang selisih gitu. Nggak pernah dicari tahu selisihnya karena apa nih, ya kan? Cuma sekali jalan, udah selisih. Ya memang gitu dapatnya. Saya nggak ketemu lagi di gudang raw material. Padahal sebenarnya kalau dicari-cari lagi, mungkin adanya di gudang produksi karena raw materialnya dipakai oleh bagian produksi, ya kan? Atau kayak contoh yang toko tadi yang saya bilang di department store. Padahal mungkin ya barangnya itu sama si customer yang nggak jadi beli, ditaruh aja di mana, gitu kan. Makanya kan kadang kalau kayak di hypermart gitu kan, kita suka lihat customer nggak jadi beli, dia taruh di kasir. Sama kasir dipanggil petugasnya, ini nih ada barang, tolong balikin dong ke raknya, gitu. Ya, itu resolusinya. Ya, itulah makanya beberapa challenges yang membuat kita, aduh kok kayaknya berat banget ya. Kenapa sih pada saat stok opnam selisih melulu. Ya, mungkin beberapa hal ini yang kita harus perbaiki. Ya. Nah, jadi gimana nih supaya jadi proses stok opnamnya ini oke gitu loh. Supaya hasilnya itu seakurat mungkin. Saya nggak bilang bahwa stok opnam pasti hasilnya 100%, pasti 100% akurat. Enggak, belum tentu. Ya kan? Tapi kita bisa mengusahakan
supaya 90% menjadi lebih baik. Hasilnya itu 90% akurat, kita stock opnamnya pun bisa lebih cepat. Nggak ngabisin waktu buat kita. Ya. Nah, pertama, define physical inventory type. Ya. Jadi ini kita tentuin dulu. Kita tuh mau stock opnamnya periodik atau annual atau istilahnya ad hoc, mendadak, sidak, gitu kan. Nah, gimana sih nentuinnya? Kita mau pilih yang mana? Sebenarnya ada beberapa hal. Yang pertama, dari segi barangnya itu sendiri. Contohnya, itu barang ada expired-nya apa enggak? Gitu kan. Kalau nggak ada expired, kamu mau stock up namanya periodik atau bahkan tahunan, gitu kan, tiap tahun, monggo, silakan, gitu kan. Tapi kalau ada expired date, mau nggak mau kamu harus tentukan. Teman-teman, Bapak Ibu harus tentukan seberapa cepat sih kita harus stok opnam, gitu kan. Mungkin 3 bulan sekali, karena kan kalau barang expired, jangan sampai nanti kita nunggu setahun, ternyata di pertengahan tahun aja udah expired barang-barangnya. Gitu kan, udah numpuk. Kita nggak bisa jual, kita juga nggak ngeh untuk menyetok, gitu kan. Nah, makanya kita tentukan di situ. Terus kemudian yang kita harus tentukan adalah berapa banyak sih orang yang tim stok opnamnya, gitu kan, tim yang bertanggung jawab untuk stok opnam, dan seberapa jauh lokasi stok opnamnya. Maksudnya contohnya gini, kita punya tim yang dedicated stok opnam, let's say 5 orang lah, ya, dari head office, ya, dari gudang, gitu kan. Pokoknya 5 orang yang memang dedicated untuk stok opnam. Nah, kita punya toko nih. Tokonya banyak, tersebar di seluruh Indonesia. Ada yang di Aceh, ada yang di Jawa, Kalimantan, Sumatera, bahkan ada yang di Papua, gitu kan. Nah, kita harus planning, gitu kan. Jangan sampai nanti pada saat stok opnam, oke, kita harus stok opnam seminggu sekali, gitu kan. Stok opnam seminggu sekali, jumlah barang dalam tokonya itu ribuan, gitu kan. Mau stok opnamnya seminggu sekali, tokonya ada ratusan. Gimana coba? Belum nyampe ke yang Jawa aja belum selesai, tapi udah harus ke Sumatera, misalkan kayak gitu. Nah, itu yang kita harus pertimbangkan. Hal-hal tersebut seperti itu. Ya. Makanya kita harus rencanakan, kita harus organize, gitu kan, secara masuk akal, gitu kan. Gimana caranya supaya stok opnamnya itu bisa ketangkep semuanya. Ya. Nah, yang ketiga adalah keep inventory separate. Maksudnya apa sih? Maksudnya itu adalah pada saat kita stok opnam, kalau memang gudang kita banyak, item kita banyak, kita harus atur. Oh, minggu ini saya stok opnam yang grupnya ini. Ya, yang grupnya raw material, yang grupnya bahan pembantu, atau yang grupnya sepatu ladies seperti itu, atau yang grupnya sepatu children kayak gitu. Itu kita harus atur dulu. Kita mau melakukan stok opnamnya untuk yang mana, ya. Karena kalau mau semuanya langsung pasti hektik, ya. Nah, yang keempat, pergunakan tools, ya. Pergunakan tools. Zaman sekarang udah makin murah barang-barang, ya kan? Udah makin canggih teknologinya semua. Ada, kalau dari dulu kan pakainya PDT, ya kan? Yang Windows Mobile, ya kan? Sekarang PDT-nya udah diganti, pakai yang model Android, ya kan? Device-nya itu Android, ya kan? Terus ada lagi sekarang yang pakai RFID, dia cuma taruh di atas sensornya. Terus di setiap barang-barangnya itu udah ada RFID-nya, dinyalain sensor, cepluk, dapat semua angkanya, stok opnamnya. Ya, banyak, udah banyak sebenarnya sekarang kalau Bapak Ibu cari-cari di internet, teknologi-teknologi IoT itu yang mendukung proses stok opnam. Ya kan? Tinggal kita pilih aja, kita maunya yang mana. Ya, ini nanti yang akan salah satu yang akan kita bahas, ya, tentang aplikasi stock count untuk membantu proses stok opnam. Ya. Nah, yang kelima,
finalize discrepancies ASAP, ya. Kalau ketemu problem, ketemu selisih, coba untuk di-finalize secepat mungkin, ya kan. Nah, untuk yang poin 5 ini, kita pernah dapat masukan. Jadi ada retailer yang melakukan stock opnam itu dengan membuka data yang ada di sistem. Biasanya kan kalau kita stock opnam, kita cuma print, ya kan, print item code, description, udah, that's it. Kolom kuantitinya kosong semuanya, ya kan. Kenapa? Karena kita takut nanti kalau di sistem saya 5, tapi secara fisik 6, satunya dicolong dong sama orangnya yang stock opnam, dikantongin aja gitu kan. Nah, tapi ternyata beberapa retailer itu punya pemikiran lain. Dia bilang, nggak apa-apa Pak, tampilin aja. Karena saya tahu selisihnya itu cuma berapa persen. Gitu kan. Kenapa kamu tampilin? Karena kalau misalkan ditampilin, dia jadi tahu. Pada saat dia lihat di sistem itu 6 misalkan, tapi secara fisik 5, dia tahu bahwa dia harus mencari satu lagi. Satu lagi dia harus cari barangnya. Kalau misalkan nggak ada kuantitinya sistem di kertas itu, kapan dia nyari? Pasti pada saat semua proses stock opnamnya udah selesai, dia udah keliling banyak, dia balik ke kantor, orang HO ngeliat, salah nih, kamu masih kurang satu, kamu balik lagi ya, dia balik lagi. Itu lebih makan waktu, kata dia. Gitu kan. Saya pikir benar juga seperti itu, tapi balik lagi, semua itu tergantung data, keputusan dari manajemen, ya kan. Nah, manajemen dapat datanya dari mana? Ya pasti dari sistem yang baik. Gitu. Ya. Jadi benar-benar semuanya harus diperhitungkan lah. Gitu. Ya. Nah, kita untuk membantu hal tersebut, makanya kita bikin aplikasi stock count, ya kan? Karena kita melihat, balik lagi karena pengalaman kita untuk membantu customer-customer kita yang mengimplementasikan SAP Business One, baik itu distribusi, manufacturing, retail, mereka challenging banget. Mereka masih pakai kertas. Kita pikir, kok sayang banget, gitu kan. Terus udah gitu juga kan sekarang lagi zaman-zamannya go green nih, ya kan. Kenapa kita nggak bikin aplikasi, ya kan. Aplikasi sederhana yang sebenarnya cuma scan, ngitung, terus disimpan, gitu loh. Scan, ngitung, terus di-share hasilnya supaya bisa diambil sama sistemnya, ya. Nah, dalam membuat aplikasi kita selalu mempertimbangkan banyak aspek, ya. Di Indonesia sehubungan dengan rencana pemerintah gitu kan, gimana sih caranya untuk membantu UMKM gitu kan. Nah, makanya kita bikin aplikasi stock count sederhana, simple gitu kan, supaya nggak cuma perusahaan yang bisa memakai, tapi juga semua lapisan masyarakat yang membutuhkan stock opnam. Ya, kita bisa lihat di sini kenapa pilih stock count. Pertama, affordable. Ya, affordable berarti istilahnya mau pakai Android device apapun terserah. Ya. Yang penting, yang penting versinya 4.1. Tapi saya rasa Bapak Ibu semua pasti minimal sekarang udah versinya 4.4 ke atas Android versionnya, OS-nya, ya kan. Kemudian fleksibel, ya kan. Mau pakai Android yang sederhana, yang HP seperti ini, gitu kan. Atau mau pakai Android yang memang khusus untuk stock opnam, yang mahalan, gitu kan. Atau kayak kemarin kita di pabrik chemical, ternyata dia cuma beli HP biasa, gitu kan. Tapi berhubung dia dia chemical, katanya dia harus yang flammable proof. Nah, kita baru tahu tuh ternyata ada sarungnya yang supaya Android-nya itu flammable proof, ya, tahan api gitu loh. Maksudnya kan kadang kita suka lihat ya di YouTube kita main HP deket-deket bensin tahu-tahu meledak, jeger gitu kan. Nah, ternyata tuh ada sarungnya. Tapi dijualnya di luar negeri. Sarungnya supaya sinyal HP-nya itu nggak berbahaya buat chemical, ya kan.
Nah, kemudian di aplikasi stock count ini juga kita bisa pakai device kameranya untuk scan, ya kan? Tapi kalau dari kita sih sebenarnya menyarankan konekin HP-nya itu ke PDT, ke barcode scanner. Bukan PDT, barcode scanner. Gitu. Kenapa? Karena kalau pakai barcode scanner, dia lebih cepat scan-nya. Kalau pakai kamera, saya rasa Bapak Ibu udah pernah nyobain juga. Pada saat mau scan itu harus ngek, ya kan? Kalau pakai kayak ke GoPay atau OVO lah, pasti kan maju mundur supaya fokus. Nah, itu kan jadi lama. Makanya kita menyarankan beli aja barcode scanner. Barcode scanner yang USB. Itu murah-murah kok sekarang. Ya kan? Nah, terus selanjutnya free. Ya, stock count ini kita kasih free, ya kan? Dari dulu free sampai sekarang pun masih free. Ya. Terus bisa integrate dengan ERP system. Karena yang kita keluarkan itu adalah CSV file, tinggal Bapak pilih. Tinggal Bapak proses CSV filenya itu ke dalam sistemnya back-end-nya Bapak, Ibu semuanya. Ya. Nah, secara quality-nya gimana? Secara quality dari aplikasinya, ya kan? Kan kita, kalau aplikasi itu paling enak di Play Store. Kita bisa lihat kalau ratingnya masih di atas 4, gitu kan? Berarti oke tuh quality-nya, ya kan? Nah, ini aplikasi ini juga kita udah di-download kurang lebih 65.000 lebih lah, gitu kan? Sekian-sekian, saya nggak hafal. Aktif usernya 8.000 per month, ya, per bulan, itu dipakai worldwide. Dan dipakai juga, ya, banyak juga yang pakai itu untuk stok opnam toko di dalam toko, ya. Jadi kayak yang toko yang di dalam hypermart, toko yang di dalam department store buat mereka bantu stok opnam lah. Ya, bahkan ada yang malah menggunakan stock count ini untuk apa? Untuk nyatet penerimaan barang. Dulu saya sempat pikir kenapa dicatat buat penerimaan barang gitu kan. Tapi ternyata dia memang bisa nyatet. Jadi tiap hari dia bikin dokumen stock count baru, dia catat. Begitu ada barang datang, dia scan aja. Dia scan aja. Jadi dia tahu tuh, oh hari ini saya terima sekian banyak. Besok saya terima sekian banyak. Seperti itu. Ya. Nah, ini saya jelaskan sedikit tentang videonya, saya perlihatkan, ya. Jadi di aplikasi ini Bapak Ibu nanti tinggal download template master datanya di sini nih, ya. Template master dari kanan atas, nanti dia akan keluar pop up-nya. Nah, Bapak Ibu download. Nah, nanti pada saat dia selesai download, gitu kan. Nah, setelah selesai download, nanti Bapak Ibu tinggal buka filenya di komputer. Ya, contohnya di sini saya udah sambungin HP-nya ke komputer, diakses internal storage-nya, saya tarik dari folder download, saya buka CSV-nya ini, template yang udah di-download. Ya. Ini kita pilih, kita ekspor ke Excel. Ya, yang di belakang layar ini adalah Excel-nya master data saya. Yang di sini, yang di depan ini yang lagi saya select itu adalah template-nya stock count. Ya. Jadi dari master data saya, filenya, datanya itu saya copy paste ke dalam template-nya si stock count. Ya. Ini hati-hati, ya. Ini sih sebenarnya bukan kelemahan stock count, tapi ini di Excel-nya. Bapak Ibu harus hati-hati kalau ada barcode yang depannya 00. Sama Excel tuh suka dihilangin nolnya. Ya, jadi itu perhatikan aja, pastiin. Ya, nanti kalau udah selesai, di-save balik ke dalam HP-nya di sini, Bapak Ibu lihat, ya kan, ke dalam storage, terus download. Nah, tinggal kita masuk lagi ke handphonenya, masuk menu master data, kita pilih filenya yang mau kita masukkan master datanya. Ya. Di sini masuk ke internal storage, pilih download, karena tadi kan kita nyimpennya di sini. Masuk ke template stock, ambil filenya, template stock count, lalu kita import file. Nah, pada saat kita import, keluar tuh semua isinya. Yang tadi file-filenya kita masukkan. Gitu. Ya. Nah, seperti ini semua tinggal Bapak Ibu cek udah oke atau belum, gitu kan, filenya. Nah, selanjutnya kalau filenya itu sudah ready, master datanya sudah ready, masuk ke dalam aplikasi stock count, yang perlu kita lakukan adalah start counting.
mulai stok opnam, ya kan? Nah, di contoh ini saya mempergunakan barcode scanner, ya. Ini barcode scannernya, ya. Kemudian ada USB on the go, ya. Ini yang kecil ini USB on the go, yang ini USB on the go, ya kan, untuk menyambungkan dari USB si barcode scanner ke USB mikronya si HP atau USB Type C sekarang banyak kan, ya kan. Nah, nanti kita tinggal sambungin, kita siapin, kita masukin siapa nih nama counternya. Misalnya di sini saya kasih nama Nikolaus, gitu kan. Lokasinya di mana? Lokasinya di kitchen, di dapur misalkan. Karena kita mau stok opnam barang-barang dapur, ya kan. Kita oke, kalau sudah oke, selanjutnya kita tinggal pasang barcode scannernya, colok ke USB on the go-nya, terus kemudian USB on the go-nya sambungin ke HP-nya. That's it. Sesimpel itu sebenarnya. Ya, kalau misalkan sudah disambungkan semuanya, next, Bapak Ibu tinggal scan. Nah, seperti ini. Saya scan barang pertama, kemudian saya scan barang kedua, ya, seterusnya saya scan semuanya. Scan barang yang di-scan terakhir itu akan selalu nongol di paling atas. Ya, itu untuk memudahkan Bapak Ibu kalau misalkan oke, kuantitinya saya mau nambahin aja manual. Saya lihat nih ada 3 biji misalkan. Saya mau rubah, nambahin sendiri manual, silakan. Gitu. Ya daripada nyari-nyari, jadi kita selalu scan terakhir adanya di paling atas, di baris paling atas. Ya. Nah, seandainya gimana nih kalau misalkan ternyata barang yang kita scan nggak ada di master data, gitu kan? Nah, di aplikasi ini kami memberikan keleluasaan untuk tetap bisa di-scan. Cuma description-nya nggak keluar. Ya. Tetap bisa di-scan, description nggak keluar, dan kita kasih suara untuk menandakan, barang ini nggak terdaftar loh di master data. Supaya yang men-scan itu aware. Seperti itu. Ya. Nah, itu semua proses stok opnamnya cukup simple, ya kan? Kalau mau pakai kameranya juga boleh, tapi balik lagi. Itu nanti kan kameranya maju mundur, gitu ya. Nah, selanjutnya adalah proses share result-nya. Ya, jadi nanti Bapak Ibu tinggal pilih dokumen apa sih yang mau di-share, ya kan? Dokumen yang mana nih? Dicek dulu isinya, ya kan? Begitu udah dicek, selesai isinya udah oke, memang ini yang mau saya share, bener dokumennya, gitu kan? Nah, tinggal diklik aja. Mau di-share-nya kemana? Ya kan? Bisa share lewat email, atau nanti di-share-nya lewat WhatsApp, gitu kan? Atau dimasukin ke Google Drive, itu silakan. Atau via Bluetooth. Gitu. Jadi, as simple as that. Ya kan? Cuma masukin master data, di-scan, disimpan, terus di-share. Udah, seperti itu. Ya, aplikasi ini kita bikinnya benar-benar sederhana, benar-benar stand alone lah istilahnya. Bapak Ibu yang belum punya sistem di back end pun nggak masalah, tetap bisa pakai sistem ini. Gitu. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjut ke session berikutnya, bagaimana Stockcon tadi bisa membantu juga kalau yang punya sistem ERP. Sebagai contoh dalam hal ini kita SAP Business One, kita ambil contohnya. Jangan lupa yang memiliki pertanyaan mengenai aplikasi Stockcon, ya, bisa menyampaikan pertanyaannya melalui link yang ada di atas, di bagian atasnya layar Bapak Ibu, ya, slides.app.go-nya double O, .gl/dw, D-nya huruf besar, DWGGO, ya. Jadi bisa nanti kita bahas waktu di sesinya tanya jawab. Ini sudah ada beberapa pertanyaan, nanti kita akan coba bahas. Baik, Pak Riki, silakan dilanjut. Sip, terima kasih Pak Petrus.
Ya, jadi selanjutnya kita akan bahas tentang stock count di SAP B1. Ya, secara flow-nya ini yang saya rasa secara umum semua proses stock opname pasti seperti ini. Mulai dari create physical inventory dokumen, ya kan, create dokumen stock count-nya, kemudian dokumennya itu di print, ya kan. Dari print-printannya itu kemudian dikasih ke si orang lapangan untuk stock opname, lalu dia lanjut melakukan physical count, terus dia input datanya, gitu kan. Nah, nanti dia laporin kalau ada differences, ya kan, kalau ada selisih, ya kan. Nah, nanti dicek, perlu nggak sih kita stok opname ulang? Perlu nggak sih dicari barang yang hilang itu kemana atau kelebihannya karena apa, gitu kan. Nanti dicari di sini, kalau sudah oke, nggak perlu stok opname ulang, selisihnya itu dia adjust ke dalam sistem. Ya, itu gambaran umum flow proses untuk stock opname. Nah, sekarang saya mau show untuk proses stock opname di SAP Business One. Ya, untuk proses stock opname di SAP Business One, si SAP itu memberikan keleluasaan untuk kita untuk memplanning dan untuk menentukan item apa sih yang mau kita stock opname, di gudang mana sih, istilahnya stock cycle count. Ya, jadi enggak di SAP itu kalau Bapak Ibu mau stock opname bukan berarti pada saat kita bikin inventory dokumen untuk stock opname semua item langsung di freeze. Enggak kayak gitu. Di SAP Bapak Ibu bisa pilih di gudang mana dan untuk item group yang mana. Ya, contohnya di sini. Di sini saya tentukan inventory cycle-nya. Ya kan, Bapak Ibu mau melakukan stok opname-nya bulanan kah, atau tahunan kah, atau daily kah, gitu kan. Kalau misalkan bulanan, mau tiap berapa bulan, gitu kan. Terus mau di-repeat-nya tiap tanggal berapa, gitu. Nah, kalau misalkan sudah ditentukan kapannya, gitu kan, selanjutnya yang ditentukan adalah gudang apa yang Bapak Ibu mau stok opname dengan menggunakan template MonSC ini, gitu ya. Di contoh ini saya kasih gudang Surabaya. Ya, saya cuma mau stok opname gudang Surabaya secara bulanan, ya kan, setiap bulan di tanggal 28 mulai dari tanggal 28 April. Ya. Nah, pada saat kita milih Surabaya, kita juga bisa lanjut menentukan item group apa sih yang mau kita stok opname, ya kan? Yang tipenya items atau tipenya server atau tipenya PC, itu terserah. Nanti Bapak Ibu bisa tentukan di sini. Sehingga pada saat nanti tanggal 28 April, dia akan kasih, kamu harus stok opname untuk gudang Surabaya, dan yang item grupnya adalah items, kalau di contoh saya ini. Ya. Nah, ini dari sisi setup-nya, dari sisi planning-nya. Dari sisi operation-nya nanti seperti apa, ada di video selanjutnya di sini. Ya, jadi di sini kita persiapkan, kita mulai melakukan proses stock opname-nya di SAP, gitu ya. Nah, di sini saya kasih contoh proses stock opname-nya itu menggunakan stock count. Jadi dari SAP B1 menggunakan stock count, ya, supaya cepat. Oke, nah nanti di sisi SAP B1-nya, ini saya akan bikin inventory counting dokumen yang berdiri sendiri. Jadi si SAP itu fleksibel. Kalau tadi kan saya udah define saya sebulan sekali, terus tiba-tiba kita melihat kok kayaknya ngaco banget ya stoknya. Udahlah saya ad hoc aja. Nah, si SAP itu kasih keleluasaan buat kita, kebebasan. Ya, contohnya di sini saya bikin sendiri, saya tentukan di gudang mana yang saya mau stok opname, ya kan? Ini kita bikin inventory counting dokumennya. Dia otomatis akan ngambil semua item yang ada di gudang tersebut. Kan? Atau bisa juga nanti Bapak Ibu pilih-pilih lagi. Enggak, saya cuma mau item tertentu. Nah, dari sini datanya ini kita ekspor ke Excel. Ya kan?
kita ekspor ke Excel. Supaya apa? Supaya nanti bisa dimasukkan ke dalam template-nya si stock count. Ya, di sini saya download dulu template-nya stock count. Ya, misalkan sudah ke download, saya buka ini template-nya, kemudian saya buka file yang tadi saya ekspor dari si inventory counting-nya SAP, saya copy paste itemnya, saya copy paste item description-nya, gitu kan. Terus kalau ada UOM-nya, masukkan UOM-nya, bisa di copy paste juga dari data yang tadi sebenarnya. Terus kalau perlu ada selling price, masukin. Karena ada beberapa orang yang saya mau tahu lihat juga dong pada saat di scan selling price-nya berapa sih? Saya mau ngecek sekalian benar nggak yang tertera di dus-nya, misalkan kayak gitu. Ya, nanti begitu udah dimasukkan, sama seperti di video sebelumnya, kita tinggal import file, masuk ke dalam datanya, ke dalam aplikasi stock count. Nah, kalau sudah dimasukkan, mulailah kita stock opnam. Ya, kita mulai start counting, ya kan? Di sini nanti kita pakai kamera, contohnya supaya Bapak Ibu bisa lihat kalau pakai kamera tuh kayak gimana sih, gitu kan? Nah, ini, nah seperti itu. Jadi kita pakai kamera untuk men-scan barcode-nya, bisa pakai kamera atau di input manual. Misalkan karena barcode-nya udah nggak kelihatan lah, istilahnya udah hancur, tapi angkanya masih kelihatan, ya udah kita input manual. Ya, terus kuantitinya berapa? Kalau sudah, nah Bapak Ibu tinggal share result-nya. Kirim balik ke PC lewat email kah, lewat Bluetooth, terserah. Ya, ini contohnya hasilnya. Ya kan? Ini contoh hasilnya, kita kemudian save supaya sesuai dengan format SAP nantinya. Ya, format yang dikenali sama si SAP. Nah, di sini kita buka lagi nih. Inventory counting dokumen CB1 yang tadi kita udah siapin. Ya kan? Ini saya ambil datanya, kemudian saya pilih import. Import from Excel. Nah, di sini kita tentukan. Di Excel itu, item code itu ada di kolom berapa. Description itu adanya di kolom berapa. Kuantitinya adanya di kolom berapa. Kalau sudah, kita oke, masuk ke dalam sini, kita cek, oke, memang selisihnya segini. Sama si SAP dikasih tanda warna merah. Jadi dia tahu tuh. Ya, ini oke, kita pilih counting, kita pilih add. Nah, di sini. Ini berarti selisihnya sudah di-adjust. Masuk ke dalam SAP. Gitu. Jadi, semudah itu untuk menyambungkan dari stock count ke SAP B1. Ya, ini benar-benar pakai standarnya si SAP. Kita nggak ada bikin interface apa-apa sama sekali. Ya, jadi memang dari si SAP udah nyediain seperti itu untuk import, gitu kan. Kita tinggal siapin filenya, hasil dari stock count-nya, kita import masuk ke dalam SAP, dan nanti SAP yang ngatur sendiri data-datanya. Ini contoh hasilnya, inventory counting transaction report-nya. Nah, bisa kelihatan di sini. Ya, ini yang tadi kita udah adjust. Ya, ada 2 item. Seperti itu. Oke. Nah, ini. Nah, kurang lebih seperti itu integrasinya ya bagaimana sih proses stock opnam. Saya harap penjelasannya juga cukup clear tadi challenges-nya apa gitu kan. Kenapa sih penting stock opnam gitu itu gitu ya. Jadi buat Bapak Ibu yang mulai merasa yang dulunya mikir nggak penting lah stock opnam, silakan mulai pikirkan matang-matang bahwa stock opnam itu penting gitu. Oke, Pak Petrus, silakan. Ya, terima kasih Pak Riki. Sekedar informasi, video-video yang tadi di play sama Pak Riki, dijelaskan sama Pak Riki tadi, itu sudah ada di di YouTube ya, bisa dicari di YouTube-nya kita stem.indonesia ya. Bisa kalau misalnya tadi kurang jelas, bisa nonton lagi, bisa dilihat lagi di sana untuk setting-settingannya,
terus kegunaannya, penggunaannya seperti apa gitu ya. Tadi kayak import filenya itu nanti mungkin agak sedikit nggak terlalu kelihatan. Nah, di sana ada penjelasannya. Atau masuk ke kita punya website juga ada informasi tentang itu. Jadi nggak usah khawatir, aplikasinya simple kok, bisa dipakai di semua industri menurut kita ya. Termasuk ada beberapa teman mungkin yang dari project, yang biasa kirim-kirim barang ke project, kirim-kirim aset ke project gitu ya. Nanti dari project selesai, asetnya mau balik lagi. Nah, yang hal-hal kayak gini kan biasanya perlu tuh untuk dilakukan proses stock opnamnya ya. Nah, kalau nanti akan ada pertanyaan, silakan masuk ke slide kita ke slides.app.go.gl/dw GGO ya. Ini sudah ada beberapa pertanyaan, kita masuk ke bagiannya pertanyaan. Nanti kalau yang saya mungkin ada pertanyaan simpel-simpel, saya langsung jawab aja ya. Ada satu yang menanyakan, sebentar saya baca dulu ya. Ini bisa nggak Pak, saya di tempat saya bekerja itu sudah mengimplementasikan sistem AS Retail. SAP-nya dia pakai yang E1 nih, ya, yang di atasnya B1. Enterprise. Enterprise. Apakah ini bisa diintegrasikan dengan aplikasi Stockon? Nah, yang ini coba Pak Riki aja yang jawab. Saya cariin pertanyaan yang lain ya. Oke. Ya, sebenarnya aplikasi ini bisa aja Pak. Ya, jadi aplikasi Stockon ini kan memang kita bikin itu nggak harus di belakangnya apa. Nggak harus back end-nya itu pakai sistem apa. Jadi apapun sistem yang Bapak pergunakan, aplikasi ini bisa dipakai. Ya, tinggal bagaimana caranya supaya datanya itu bisa masuk ke dalam SAP IS Retail itu. Ya, bisa lewat nanti Bapak bikin kayak semacam interface-nya, atau kalau saya nggak salah ingat itu bisa masukin lewat iDoc, ya kan istilahnya. Nah, itu nanti bisa diproses gitu. Jadi nggak harus Bapak nanti harus manual lagi dari data yang Excel itu diinput lagi satu-satu, itu nggak usah. Bisa langsung dimasukin gitu. Ya. Oke, saya perjelas sedikit. Jadi dari master datanya yang pertama, dari AS Retail-nya itu harus bisa di-download supaya masuk ke dalam device yang mau digunakan untuk stock take-nya. Ya. Kemudian dari hasil stock take-nya nanti itu bisa dinaikin lagi. Tergantung, kalau di E1 itu yang tadi Pak Riki jelaskan ada iDoc. Nah, coba cari yang iDoc-nya untuk naikin hasil stock count. Nah, itu bisa pakai dari situ. Nah, terkait dengan itu juga, ini juga ada yang bertanya bahwa stock count-nya bisa menampung berapa banyak data gitu. Ya, selama ini sih yang kita lihat mungkin sudah sampai ribuan sudah bisa ya untuk di stock count-nya. Tinggal sebenarnya tergantung dari handset-nya. Mobile device-nya punya kemampuan apa gitu kan, berapa giganya. Ya. Itu tadi 2 pertanyaan kita jawab. Nah, ada yang nanya ini free atau enggak nih, Pak? Nah, kalau aplikasi kita ini sih yang stock count ini free. Ya, kadang orang suka nanya, wah free-nya jangan-jangan ada iklan nih. Enggak, Pak. Ini kita benar-benar free karena kita benar-benar mau bantuin untuk UMKM, mau bantuin buat perusahaan-perusahaan. Ya, jadi sampai hari ini pun masih free kita kasih. Ya, Bapak bisa download di Play Store, tinggal download aja, nggak ada macam-macamnya, nggak ada embel-embelnya nanti harus bayar ini gitu, enggak. Kan kadang ada yang suka yang ngasih kalau nanti setelah berapa ribu data nanti harus bayar. Enggak, di kita ini masih free sampai sekarang, seperti itu. Nih agak ada sedikit berat, ini kayaknya customer kita ada yang bertanya gitu ya. Pak, ini kalau dari dari POS-nya sama SAP-nya, kita punya POS sama SAP-nya belum sama nih, ada yang belum sama gitu kan. Terus kita mau melakukan proses stock freeze-nya gitu kan. Nah, ini akan efek nih gitu. Sebelum kita melakukan itu gitu. Jadi free stock opnamnya jika quantity POS dan SAP-nya tidak sama. Mungkin ini Pak Riki jelasin, nanti saya tambahkan. Nah, jadi kalau misalkan posisi freeze-nya memang tidak, kan sebenarnya gini,
pada saat kita melakukan stock opnam, tujuannya itu kan memang untuk menyamakan antara data fisik dengan data sistem, ya kan? Jika data antara POS-nya dengan dalam hal ini dengan SAP-nya tidak sama, ya kan? Berarti kan memang harus menyamakan dengan data fisik, ya kan? Nah, tidak mungkin kalau di POS-nya itu kita log, gitu ya. Karena gini, pada saat data hasil stock opnam, misalkan di POS-nya ada 5, gitu kan? Secara fisik cuma ada 4, ya kan? SAP-nya ada 6, misalnya kayak gitu. Berarti kan harusnya di-adjust tuh. Yang di SAP di-adjust -2, yang di POS-nya di-adjust -1, ya kan? Nah, kalau misalkan yang di POS-nya itu kita lock, ya kan? Nantinya malah jadi nggak sama. Di SAP-nya udah di-adjust, tapi di POS-nya masih yang lama. Gitu loh, masih yang 5. Nah, nanti itu Ya. malah membuat jadi tambah kacau. Ya, ini mungkin nanti kita akan secara dari tim support juga akan kontak, tapi secara konsepnya begini Pak, yang namanya stock take itu mau menyamakan fisik dengan di sistem. Nah, kebetulan ini ada 2 sistem gitu ya. Nah, nanti tim support kita akan kontak Bapak gitu untuk menjelaskan kenapa konsepnya tidak di-freeze atau tidak disamakan dulu. Ya, oke Pak, itu pertanyaan dari salah satu yang ikut di seminar ini, di webinar ini. Kemudian ada lagi yang bertanya, saat scanning harus terkoneksi internet atau bisa offline, Pak? Ya kan, terus sinkronisasinya saat ada koneksi kah gitu? Nah, untuk stock count kita ini kita nggak membutuhkan internet, gitu ya, karena memang semua datanya itu disimpannya di device. Ya, kita memang ada planning nanti ke depannya untuk membuat yang bisa disinkronize ke cloud supaya memudahkan nanti kalau misalkan ternyata back end sistemnya itu jauh di luar negeri misalkan. Nah, tapi itu nanti. Kalau yang sekarang itu tidak perlu koneksi internet sama sekali. Jadi bisa offline. Nggak perlu harus ada paket data atau apa, nggak perlu. Kecuali Bapak Ibu mau mentransfer hasil stock opnamnya itu keluar lewat email atau lewat WA gitu. Jadi nggak ada internet connection. Dia nggak butuh internet connection. Nggak Ya. ada sinkronisasi. Oke. Gitu. Sinkronisasinya pakai yang tadi Excel itu. Memang Betul. kita ada rencana bikin yang versi cloud nantinya itu untuk yang customer-customer yang dia punya beberapa toko gitu ya. Oke, nanti tunggu aja launchingnya, Pak, Bu. Kemudian ini nanya soal investasi, Pak. Berapa ini Pak biaya investasi untuk sistem stock counting-nya? Dan apakah dihitung per periode atau menggunakan user yang aktif menggunakan? Tadi udah dijawab ya, Pak. Free, Pak ya? Nggak ada batasan Ini user. kayaknya kalau yang soal free ini orang sedikit meragukan Pak di zaman sekarang. Karena banyak embel-embel di belakangnya, kok katanya free ada iklan, kok katanya free dibatasi gitu ya. Wah, enggak Pak, Iya. ini benar-benar Pak. Ini serius, ini benar-benar free. Oke. Kemudian bagaimana jika produk yang di stock count tidak menggunakan barcode, Pak? Oke, ini tetap bisa. Oke, silakan dijawab, Pak Riki. Ya, Saya lihatin yang lain juga. kalau misalkan nggak ada barcode, berarti yang Bapak catat itu adalah item code-nya. Ya kan? Kalau item code-nya pasti kan ada, Pak. Ya kan? Ya. Nah, Atau kalau itu nggak ada, pakai namanya kali, Pak ya? betul. Kalau nggak ada ya pakai namanya, mau nggak mau. Gitu kan. Seperti itu. Cuma ya jadinya agak repot aja. Jadi kan Bapak harus ngetik tuh manual. Tetet, gitu kan. Gitu. Ya. Kemudian yang stock count ini menggunakan sampai level batch number atau serial number. Nah, yang ini untuk yang kita yang free, balik lagi kita belum sampai batch number atau serial number. Gitu. Cuma ada beberapa pengguna itu ngakalinnya begini, Pak. Dia nempelin pada saat mereka print barcode, dia udah nempelin tuh item code sama serial number-nya sebagai satu kesatuan barcode. Nah, ada yang ngakalinnya seperti itu. Gitu. Jadi dianggapnya sebagai satu barcode lah, seperti itu. Tapi yang untuk versi kita masih belum. Ya.
Nah, yang ini kan karena free, Pak. Belum sampai tuh batch number dan serial number-nya. Kita masih mesti cariin waktu buat ini kan sambil waktu luang untuk bikin aplikasi-aplikasi begini ya. Nanti ditunggu juga ada serial number-nya sama batch number-nya. Cuma sebagai informasi, untuk beberapa customer corporate kita yang sudah menggunakan SAP Business One, itu kita sudah ada solusinya juga. Jadi yang stock count-nya yang pakai batch number atau serial number. Bahkan sampai bin location ya Pak ya? Sampai bin location yang itu. Itu yang untuk yang memang customer dia di belakangnya atau di back office-nya sudah punya ERP-nya SAP Business One. Nah, kebetulan karena itulah kita ngelihat oh dia stock tick-nya udah sampai batch number. Nah, ya udah kita bikinin yang versi batch number. Tapi bukan di versi yang kita taruh di Google Play Store ini. Ya. Nah, jadi untuk Pak Beni ini yang nanya ya, Pak Beni itu nanti bisa ditanyakan juga ke support ya Pak, yang untuk batch number atau serial number. Baik, ada lagi yang tanya SAP B1-nya ini saya pakai versi 9 loh Pak, apakah bisa gitu ya? Nggak masalah sih Pak. Yang di SAP B1 itu untuk SAP B1 versi 9 tetap bisa. Ya. Gitu. Karena Secara memang kita bikinnya itu memang nggak ada batasan buat ke mananya seperti itu. Ya, jadi nggak pakai SAP pun bisa Pak. Bisa. Ya, kebetulan kalau Bapak pakai versi 9 SAP B1 itu lebih mendukung yang tadi master datanya, kemudian proses untuk hasil stok opnamnya itu jauh lebih cepat kan dibandingin dia dijadiin Excel, ya. Oke, kemudian wah banyak ini pertanyaannya. Ini yang nerangin nggak jelas atau memang jadi ini nih? Menarik. Oke. Tanpa scan barcode ya menghitung stok opnam pada stok opnam bisa dimasukkan jumlahnya. Bisa tadi ya? Bisa, udah dijawab bisa, ya? tadi. Oke, Pak. Tadi udah dijawab ini satu pertanyaan yang sama dengan yang tadi. Kemudian ini dari Ibu atau Bapak Tia ini. Kurang jelas. Di warehouse satuannya dus pack. Dan kalau di aplikasi sini bisa konversi ke satuan pieces nggak? Nah, oke Pak. Ini yang biasa kita bikin untuk corporate juga nih Pak. Silakan. Iya. Kalau balik lagi, kalau yang di free, sorry kita nggak bisa. Tapi kalau yang berbayar itu kita bisa Pak. Karena kan sebenarnya kalau bukan berbayar, sorry. Kalau yang terhubung dengan SAP B1 itu bisa. Karena apa? Karena di SAP B1 itu kan ada yang namanya UOM Group. Kita bisa melihat ke sana, ke inventory UOM-nya. Ya kan? Jadi kalau kita scan-nya dalam bentuk DOS, ya berarti nanti kan pada saat disimpan, ya nanti akan menjadi inventory UOM. Sesuai dengan inventory UOM-nya. Ya. Gitu. Jadi saya tambahkan sedikit biar jelas. Kalau yang di aplikasi yang ini, yang di Play Store ini, itu UOM-nya tidak berfungsi apa-apa. Dia cuma sebagai keterangan aja. Tapi untuk beberapa klien kami yang corporate, yang mengimplementasikan SAP Business One, dan kami lengkapi dengan aplikasi stok opnam, ya, yang versi mereka itu ada konversi untuk satuannya ke kita sebutnya konversi unit of measure. Nah, yang itu ada. Ini untuk menjawab pertanyaan Ibu Tia atau Bapak Tia nih. Ibu kayaknya ya, Ibu Tia. Nanti kalau misalnya perlu lebih jelas atau apa, silakan Bu, bisa hubungi kami lewat email juga ya. Nanti kita mungkin bisa kasih penjelasan lebih detail kalau masih kurang jelas. Kemudian ini yang terakhir pertanyaannya, perusahaan apa yang sudah pengalaman menggunakan aplikasi Stockcon ini khususnya di bidang retail? Mungkin saya jawab atau Pak Riki mau jawab, silakan Pak Riki. Pak Petrus silakan Pak Petrus, nggak apa-apa. Oke. Nah kalau yang retail sih ya pasti Pak. Kalau dulu sebelum ada versinya Android itu kita bikin Stockcon-nya pakai jalan di Windows CE itu. Ya, kita sebutnya alatnya itu personal data terminal. Dan bukan hanya di retail. Di beberapa perusahaan yang mereka punya stoknya banyak, ya barangnya banyak, itu pasti nggak bakal bisa kalau dia hanya mencatat lewat kertas. Itu pasti pusing sekali. Makanya dari zaman dahulu pun kita sudah punya sebenarnya Stockcon yang versinya jalan di PDT, masih Windows CE waktu itu Pak. Pakai di personal data terminal. Itu salah satunya, alatnya mahal sekali. Itu bahkan ada yang sampai 10-15 juta kalau dia banting atau jatuh waktu proses, misalnya di gudang terjatuh gitu, itu sampai nggak pecah gitu. Nah, cuman masanya sekarang,
kan udah nggak model Pak. Bikin beli alat-alat yang pakai Windows CE, Windows CE-nya juga udah mati mungkin ya, udah nggak disupport kali ya. Nah, jadi ya kita mengikuti perkembangan zamannya. Beberapa tahun yang lalu kita sudah pakai sebenarnya Stockon ini udah ada di aplikasi kita untuk bantu customer-customer kita di bidang retail. Jadi alatnya sudah menggunakan handphone, which is jalannya di Android lah OS-nya. Nah, yang kesini-sini udah semakin canggih. Bentuknya pun sudah seperti PDT atau ada gun-nya gitu ya, tinggal dicetak, tapi OS-nya sudah Android. Nah, beberapa klien kita ada juga yang mereka import ya alatnya, beli dari luar, masukin alatnya, bawa cuman berapa 2-3 biji gitu untuk bantu mereka. Nah, yang retail majority ada. Tapi kalau nanyain saya nama retailnya, sorry kadang-kadang kita nggak lupa nih, dia boleh disebut apa enggak gitu ya. Oke. Terus aplikasi ini udah jalan berapa tahun? Waduh, berapa tahun ya tadi, Pak Riki? Dari 2016. Oke, 2018. 2018. Sebenarnya ya 2018 lah kita mulai publish di Play Store-nya. Sebelumnya sih kita udah develop gitu kan, tapi Oh masih iya. testing lah. Gitu. Tahun sebelum-sebelumnya sebenarnya kita develop yang untuk versinya tadi, yang versi corporate tadi. Kita belum share keluar. Nah, yang ini yang kita share keluar, yang versi buat bisa jalan di semua ERP lah. Prinsipnya, konsepnya begitu. Nah, ke depan apakah ada upgrade? Pasti Pak, ada upgrade version. Ya, tadi kita akan bikin yang versi ada yang di cloud-nya ya. Itu ada fungsinya juga untuk beberapa kayak misalnya Pak Budi ini nanti pasti nih PT-nya saya nggak usah sebut ya. Tapi tokonya pasti banyak. Nah, kalau yang toko banyak begini, itu naruhin file satu-satu kan ke aplikasinya akan nggak masuk logikanya. Wah, orang di mana gitu kan tokonya. Tersebar di seluruh Indonesia. Kalau nggak salah di Bangka ada nih tokonya. Nah, yang itu pasti taruhnya di cloud nanti. Taruh di cloud, dia sinkronisasi. Nah, di titik itu dia pasti butuh tuh internet connection ya untuk sinkronisasi. Baru dia lakukan stock of name, hasil stock of name-nya dia submit lagi, nanti sinkronisasi lagi ke cloud-nya baru sinkronisasi dengan SAP-nya gitu ya. Kebetulan yang Pak Budi ini pakai yang SAP AS Retail itu. Nah, konsepnya begitu Pak. Jadi ke depan pasti akan ada upgrade version. Tapi kalau udah masuk ke cloud, ya pasti harus berbayar Pak. Karena yang di cloud itu siapa yang mau bayarin kan? Ya penggunanya Pak. Kalau yang ini kan kita taruh di Play Store, siapa aja pakai, tidak ada butuh bayar apa-apa gitu ya. Tidak ada biayanya, tidak ada biaya apa-apa. Oke, ada lagi pertanyaannya? Oh, masih ada lagi. Wah, ternyata hari ini sangat antusias. Iya. Ini karena saya yang bawain mungkin hari ini, Pak. Mungkin. Oke, ada yang nanya ini lokasi site master bin ada yang versinya corporate itu ada, ya. Beberapa device ya bisa, nggak ada masalah yang itu. Yang pokoknya yang versi corporate itu lengkap, dia mulai dari stock list-nya atau physical list-nya dari sistemnya, kemudian yang bin, main rack atau bin lokasi itu, kemudian Batch sampai serial. serial number atau batch-nya. Itu sudah lengkap. Ya, ini untuk menjawab Ibu atau Bapak Wong Chung Yi. Ya. Oke, ada satu lagi nih. Ini Ibu atau Bapak Ibu ini ya. Ibu. Saya memastikan bahwa output dapat digunakan di semua sistem karena dalam bentuk Excel. Iya, dalam bentuk Excel. Jadi dari Excel-nya ada simple banget di Excel-nya, cuman ada kode itemnya, description itemnya, dan quantity fisiknya yang di-entry ke dalam aplikasinya. Keluar dalam bentuk Excel, silakan diproses di selanjutnya. Ya, kalau Ibu di belakangnya ada SAP, nah Ibu tadi udah dicontohkan sama Pak Riki, kalau belum jelas bagaimana upload dari filenya masuk ke sistem SAP-nya, bisa lihat juga di YouTube channel-nya kita. Iya, stem.indonesia, dicari aja Bu. Jangan lupa subscribe juga Bu ya. Oke. Saya rasa kita sudah lewat 1 jam. Ini kalau di radio kita udah langsung dipentung mungkin ya. Karena sudah mengambil jatahnya orang lain gitu. Oke. Kita akhiri aja ya. Nanti kalau ada jangan lupa
kalau nanti akan ada pertanyaan, ada di website kita, ada nomor telepon, ada nomor kontaknya di slide selanjutnya ya. Tapi sebelum ke situ, ini aplikasi Stockon ini sekali lagi saya informasikan buat Bapak Ibu, ini bisa di-download gratis, beneran gratis, nggak bohong Pak Bu. Ya, ini nggak ada iklan, nggak ada batasan itemnya atau artikelnya, yaitu di Google Play Store, atau bisa scan QR Code yang ada di screen Bapak Ibu, ya. Dan jika perlu bagaimana men-setup menggunakan, tadi bisa masuk ke website kami di sterling-team.com atau di YouTube channelnya yang stem.indonesia tadi, ya. Nah, sebagai informasi bahwa minggu depan, bukan minggu depan, 14 Mei, ya, karena kayaknya terlalu dekat nih kalau kita seminarnya setiap minggu gitu, webinarnya setiap minggu. Belum sempat mencerna, belum sempat mengimplementasi, tahu-tahu udah keluar topik yang baru lagi gitu ya. Jadi kita kasih jeda waktu, Bu, sekitar 2 minggu, 14 Mei, nanti jam 2 sampai jam 3 juga, Indonesia Timur, Indonesia WIB ya, waktu Indonesia Barat. Ya, kami akan mengadakan sesi webinar dengan topik yang Anda sering terlambat atau salah kirim barangkah ke pelanggan. Ya, ini menarik banget ini topiknya. Saya yakin banyak terjadi dan banyak dicari solusi ini gitu ya. Terutama yang mereka perusahaan-perusahaan yang punya angkutan atau distribusi ya. Nanti akan dibahas bagaimana solusi ini membantu Bapak Ibu dengan aplikasinya yang kita sebut dengan People Shape dan GPS tracking ya untuk bantu bisnisnya. Nah, kalau bisa di-share ke teman-teman yang butuh atau ke relasi-relasi yang butuh, silakan. Seminarnya atau webinarnya juga gratis ya. Ini tidak berbayar ya. Kemudian saya rasa itu ya. Oke. Nah, sudah lewat 18 menit dari waktunya. Oke, Bu. Pak, akhirnya saya mewakili PT Sterling dan PT Sistem Anugerah Prima, kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu secara online untuk mengikuti webinar ini, dan semoga kami berharap semoga topik ini bisa berguna untuk Bapak Ibu menjalankan bisnisnya. Jika masih ada pertanyaan ya mengenai mengenai B1-nya, mengenai Stockon-nya, atau mengenai tentang next webinarnya, silakan email ke sales-@sterling-team.com atau ricky@sapbandung.com. Ini ada tertera di layarnya Bapak Ibu ya. Dan jangan lupa kirimkan feedbacknya, tolong diisi feedback formnya kalau bisa ya, bantu kami untuk memperbaiki acara webinarnya atau topik-topik apa sih yang Bapak Ibu butuhkan. Nanti kita coba filter, kalau yang terbanyak nanti kita coba adakan webinarnya. Tolong diisi feedback formnya ya di layar Bapak Ibu sebelah kanan, silakan di-scan ya. Dan untuk informasi yang lainnya bisa kunjungi website kami sterling-tm.com atau sap-business-one-tips.com, kemudian ada iripost.com dan sapbandung.com. Ya, untuk yang tidak suka membaca tapi suka menonton, silakan juga subscribe di channel YouTube kami, sekali lagi stem.indonesia, untuk mendapatkan informasi tentang SAP B1 dan produk-produk serta solution kami yang lainnya. Oke, Pak Riki, terima kasih banyak Pak Riki buat hari ini. Dan Terima Bapak Ibu, kasih juga. terima kasih, sampai jumpa di sesi berikutnya.